Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Anin Farhan Channel. Jangan lupa subscribe, tombol merahnya, like dan komennya. Mudah-mudahan yang mendukung channel ini, yang setia mengikuti channel ini, ya, mendapatkan selalu keberkahan dari Allah dalam hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan tentang anak, ya. Anak kita adalah sebagai cerminan, ya, buat kita. Cara mendidik anak tentunya kita harus benar-benar memperhatikan, mulai dari sifat-sifatnya kita perhatikan. Sifat baik, sifat buruk yang ada di dalam diri anak kita, kita perhatikan. Ketika dia marah, apa penyebabnya yang membuat dia marah? Ketika dia malas, apa penyebabnya yang membuat dia malas? Perhatikan dalam kesehariannya. Kita harus jeli. Jadi kita akan tahu ketika dia marah, oh ini penyebabnya, sehingga kita akan bisa mengatasinya. Ketika dia malas, oh ini penyebabnya, sehingga kita bisa memberikan jalan solusinya kepada dia. Dan ketika dia semangat dalam ibadahnya, ya, semangat dalam menuntut ilmu, ya, kita akan tahu, oh ini yang membuat dia semangat. Kita pelajari sifat karakternya. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian anak kita juga perhatikan dari pergaulannya. Jangan sampai kita lepas begitu saja, tidak memperhatikan anak-anak kita bergaul dengan siapa. Bukan gak boleh, boleh, tapi kita kontrol. Belajar mengontrol anak kita. Tapi bukan berarti dengan harus kekerasan, dengan harus tindakan-tindakan yang merugikan. Jangan. Berikan sesuatu yang membuat anak kita benar-benar patuh kepada kita. Salah satunya adalah menjadikan suri toladan kepada anak, sehingga omongan kita, ya, nasihat kita akan didengar oleh anak kita. Mulai kemarin saya menyampaikan tentang bagaimana anak kita bisa menepati janji. Mulai dari diri kita, ketika kita berjanji dengan siapapun, ya, kita harus menepati janji itu. Maka insya Allah anak kita akan melihat kita, anak kita pun akan bisa mengikuti kita, mengikuti bagaimana cara menepati janji. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karakter-karakter anak ini, ya,
Kalau kita nggak benar-benar serius memperhatikannya, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan paham. Kadang-kadang tercampur dalam kehidupan kita ya. Jadi anak kita kurang diperhatikan. Ya karena kebutuhan kita sibuk ya. Berangkat pagi pulang malam ya. Apalagi sibuk di kantor ya. Sibuk berbisnis, terkadang anak kita jarang sekali kita ketemu dengan anak kita, bertatap muka dengan anak kita. Nah ini bukan nggak boleh ya. Minimal kita menelpon kalau misalkan jauh ya, kalau lagi sempat posisi kita telepon, WA ya, terus dengan kata-kata yang membuat anak kita itu apa ya, semangat. Telepon kering gitu, adek, kakak lagi ngapain deh, lagi ngapain kak, begitu bahasa gaul, bahasa ramah gitu. Sering-sering kita nelpon kalau kita sibuk ya. Kalau kita ketemu tiap hari pun bikin anak kita ini betah ya. Mulai dari kita menjadi sulutan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan, menjadikan contoh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memahami sifat, karakter ya, sifat baik, sifat buruk yang ada di dalam diri anak kita, kita sudah punya apa yang namanya pegangan. Ya, sudah tahu. Tinggal kita cari jalan solusi untuk bisa menyampaikan kepada anak kita ya, agar anak kita benar-benar menjadi anak yang kita inginkan, anak yang soleh atau solehah. Kembali lagi, mulai dari diri kita. Kalau anak-anak kita tidak mau marah-marah, kita jangan mencontohkan marah-marah di depan anak kita. Kalau lagi ada problem, kalau lagi ada masalah rumah tangga kah, masalah pekerjaan kah, masalah ekonomi kah, masalah apapun, kalau bisa jangan sampai anak kita tahu. Ngepek kepada anak kita, ntar anak kita ya, akan mudah marah-marah. Jadi kalau kita bisa mencontohkan yang baik-baik, ini omongan kita akan didengar, segen dia kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bersama-sama kita belajar melatih spiritual batiniah kita agar kita lebih baik lagi, agar hidup kita ini penuh dengan barokah, agar hidup kita ini mendapat ridho Allah, keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga kita menjadi suri teladan ya. Ajarkan. Kalau anak kita pengen baca Quran, minimal kita baca walaupun seayat lah. Kalau anak kita pengen rajin sholat, kita juga harus mulai dari kita, rajin ke masjid, rajin sholat. Kalau anak kita ingin menjadi anak yang ahli sedekah, ya kita harus sedekah ya. Mulai dari diri kita ya. Hikmahnya apa? Manfaatnya apa? Satu,
manfaat dan hikmah buat diri kita, ya, mendapatkan kedamaian, ketenangan. Yang kedua, hikmah yang kedua, mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.